kalau ada lagi bandara di Buleleng, siapa yang akan turun di sana? Maskapai mana yang mencari, ya bahasa pasarannya trayek ke Buleleng. Terus penumpangnya siapa? Selama Buleleng tidak tersedia infrastruktur yang bagus, nah tentunya pembangunan bandara itu tidak tertunjang. Nah, itu harus ada dulu. Kalau saya itu, yang untungnya itu ya dalam pembangunannya barangkali broker tanah, barangkali yang untung. Tadi bisa jadi ada mafia tanda kutip begitu ya? Tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Mafia yang bakal cawapres saja, akan mengkaji lagi. Orang presiden yang definitif nggak bisa bangun dari apa lagi calon presiden kan ya jauh lah. Jadi kita jangan terlena dengan janji-janji semacam itu. Mohonlah saudara-saudara yang ada di Buleleng, mari kita lupakan aja. Lebih baik kita tuntut yang namanya infrastruktur, terutama jalur yang menghubungkan antara Singaraja dan Denpasar. Karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri pusat perekonomian sementara ini di Bali Selatan. Mari kita sudah punya jargon di Buleleng ya, sebagai kota pendidikan. Cocok itu Singaraja pakai kota belajar. Coba lihat di googling kita ya, bahwa kota termurah di Indonesia termasuk Singaraja, kota termurah. Biaya hidupnya? Iya, biaya hidupnya. Dengan uang 5.000 itu masih bisa beli beraya gitu. Beli nasi kuning. 5.000 masih kenyang lah makan. Masih kenyang. Gitu ya. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai kembali dengan salah satu kader Hanura yang juga calon anggota legislatif DPRD Provinsi Bali, Dapil Kabupaten Buleleng dengan nomor urut 6, Bapak Putu Arya Gunawan. Om Swastiastu, Pak Putu. Om Swastiastu. Ya, selamat siang. Sudah hadir di studio Hanura Bali Official. Terima kasih Pak Putu. Yeah. Ini agak belakang ini cukup ramai ini di media, kemudian juga di media sosial, perbincangan di masyarakat tentang isu kembali Bandara Bali Utara. Nah, pasca kunjungan salah satu calon wakil presiden yang mengatakan akan siap mengkaji lagi wacana pembangunan Bandara Bali Utara setelah sebelumnya sempat tercoret juga dari proyek strategis nasional, sempat ditolak juga oleh salah satu ketua umum partai terbesar di Indonesia. Nah, ini bagaimana sebenarnya dinamika di bawah harapan masyarakat di bawah, karena yang kita baca banyak tokoh yang mengharapkan pembangunan bandara ini jadi, tapi di sisi lain kan masih ada pro kontra juga sebenarnya. Ada yang berpandangan juga bahwa bandara ini tidak dibutuhkan. Nah, pandangan Pak Putu sendiri sebagai orang asli Buleleng, putra daerah Buleleng, dan bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi di bawah gitu Pak? Terima kasih. Om Swastiastu. Jadi kemarin lagi mencuat isu pembangunan bandara ini, yang mana saya tengarai bahwa isu pembangunan bandara ini akan muncul setiap 5 tahun sekali. Jadi isu politik lah. Jadi isu politik. Bandara ini politik istilahnya. Ya, seingat saya bahwa bandara ini sudah diwacanakan 20 tahun yang lalu. Saya pernah berdebat itu tahun 2014 ya, 2014 dengan salah satu calon anggota DPR kaitannya dengan pembangunan bandara. Pada waktu itu saya juga sudah ngomong bahwa ya saya kasih waktu 5 tahun ya, ada enggak bandara itu. Ternyata sampai 10 tahun ini belum ada. Benar ya, jadi itu saya anggap itu sebagai isu politik itu. Nah, bagi saya, karena itu sudah digaungkan begitu saja, ini sebenarnya muncul dari isu yang dikembangkan oleh ya sebagian masyarakat merasa bahwa pembangunan Bali Selatan, Bali Utara itu timpang ya, ada ketimpangan pembangunan. Ada ketimpangan. Itu sebenarnya yang menjadi alasan atau argumentasi yang dianggap cukup kuat gitu. Kuat ya, untuk menyeimbangkan. Tapi bagi saya pribadi mungkin punya dissenting opinion ya, jadi pendapat beda ya, bahwa
untuk memunculkan satu bandara itu harus ada kajian, baik kajian secara sosiologis, ekonomis, politik, dan berbagai macam, termasuk penyediaan infrastruktur. Ya. Selama Buleleng tidak tersedia infrastruktur yang bagus, tentunya pembangunan bandara itu tidak tertunjang. Nah, itu harus ada dulu. Kalau toh ada bandara di sana, kita harus pikirkan lagi apakah ada goodwill dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pengelola bandara. Siapa yang akan mengelola? Nah, sementara ini yang mengelola bandara itu kan dari Angkasa Pura. Nah, bagaimana pengaturannya? Nah, kita punya daerah kecil, ya, ada 2 bandara. Sementara yang di selatan ini sudah komplit dengan berbagai sarana prasarananya, baik akomodasi, bagai infrastruktur dan sebagainya, dan langsung tepat di sasaran Bali Selatan itu pusat ekonomi. Nah, mereka pasti berusaha di sini. Nah, kalau ada lagi bandara di Buleleng, siapa yang akan turun di sana? Maskapai mana yang mencari, ya bahasa pasarannya, trayek ke Buleleng. Terus penumpangnya siapa? Kalau memang ada goodwill, ya kebijakan pemerintah pusat bahwa yang internasional di Buleleng, yang domestik di Ngurah Rai. Oke. Nah, kalau udah ada gitu, nggak masalah. Mungkin kita paksakan semua yang penerbangan internasional ada di sana. Begitu. Tapi dengan catatan harus ada infrastruktur penunjang jalan, sebagainya. Lalu apa yang kita dapatkan dengan adanya bandara? Mungkin sementara ini pendapat dari masyarakat akan terlupa lapangan kerja. Nah, kalau saya tanya sekarang lapangan kerja apa yang kita dapatkan dari keberadaan bandara itu? Paling yang kecil-kecil saja, ya tukang parkir, paling yang gitu-gitu aja. Sebab yang lainnya harus melalui testing, harus punya skill yang memadai. Kalau itu nggak mungkin langsung orang-orang Buleleng bekerja di sana, mungkin. Lalu dari segi finansial, daerah dapat apa dari sana? Karena itu suatu otorita, semua pengelolaannya pun dikuasai oleh otoritas. Contoh, Ngurah Rai. Yang terjadi Ngurah Rai kan keluar Bali dapat apa? Bali dari dulu nggak pernah dapat. Ya, saya cenderung infrastruktur diperbaiki. Kalau infrastruktur diperbaiki tanpa ada bandara pun, bisa kita ngirim hasil bumi dengan cepat. Nah, kalau ada turis di Denpasar mau ke Singaraja, nyaman dia kan gitu. Nah, tadi pertanyaan yang menarik sebenarnya dengan keberadaan bandara ini siapa yang paling diuntungkan? Apakah tadi benar argumentasinya buka lapangan kerja masyarakat Buleleng atau malah sebaliknya ada kekhawatiran mereka akan menjadi penonton? Kemudian bagaimana dengan mungkin ada anggapan bahwa yang diuntungkannya orang-orang yang punya tanah atau ada tanda kutip mafia atau ada broker yang bermain sehingga mereka lah yang sebenarnya nah itu kalau saya itu yang untungnya itu ya dalam pembangunannya barangkali broker tanah barangkali yang untung, ya pengerja ya yang bekerja itu. Nah sementara tadi investor bisa jadi ada mafia tanda kutip begitu ya? Tanda kutip ya dalam tanda kutip mafia yang ini. Investor juga akan berpikir kapan break-even point dari pengadaan bandara itu. Paling kita mengandalkan dari pemerintah, uangnya itu dari APBN. Nah kalau toh sekarang dengan APBN, kita harus lihat ke belakang. Berapa bandara ada di Jawa yang mangkrak? Kalau nggak salah 6 bandara itu. Apa saja itu? Ya, antaranya yang ada di Blora, yang ada di Sumeneb. Itu bandara internasional semua itu. Terus yang ada di paling besar ini yang ada di Bandara Kertajati. Saya kira itu bandara terbesar kedua setelah Cengkareng. Buktinya yang dipakai sekarang di Bandung itu ya ke Jawa Barat itu tetap bandara pinjaman dari Angkatan Udara itu. Karena apa? Katanya yang saya dengar ya infrastrukturnya ke sana terlalu jauh dan lain sebagainya. Kan harus dipikirkan itu bagaimana caranya transportasi antara kota dan
Kertajati cukup jauh itu perjalanannya begitu. Sehingga kalau tidak salah sekarang Bandara Kertajati itu hanya buka hari Rebu. Itu pun yang mempergunakan hanya satu maskapai. Jadi maskapai apa kalau salah itu dari Malaysia. Okay. Mas ya, maskapai Mas yang turun ke sana. Itu pun hari Rebu saja, hanya satu penerbangan. Nah, lalu bandara ini kan harus dipelihara. AC nak boleh berhenti, ya, semuanya nak boleh berhenti. Itu harus dirawat setiap hari. Nah, sementara pesawat turun nggak ada. Nah, itu sama dengan pemborosan atau ya mubazir. Ya. Begitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat secara kebijakan nasionalnya, ini kan rencana Bandara Bali Utara kan sebelumnya masuk proyek strategis nasional. Nah, itu kan sudah dicoret atau dikeluarkan dari Jokowi. Tentu pengeluaran itu tentu ada kajian sebenarnya dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Nah, sekarang kenapa ujung-ujung ada pihak capres-cawapres yang ingin menjanjikan malah seolah-olah memberikan angin surga itu bisa dibangun. Ya, biasa itu kepentingan politik itu. Oh ini apa namanya bakal cawapres saja gua akan mengkaji lagi. Orang presiden yang definitif nggak bisa bangun dari apa lagi calon presiden kan ya jauh lah. Jadi kita jangan terlena dengan janji-janji semacam itu. Kalau saya sebaiknya Buleleng itu diperjuangkan nanti adalah Pantura ya, jalan Pantura, bukan tol ya. Kalau bisa jalan Pantura berupa seperti bypass. Dari mana itu? Itu bisa menghubungkan dari NTB ke Jawa. Janganlah semua urusan itu semua lewat selatan sampai banyak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, dan bahkan sekarang akan dibikin tol lagi. Nah, itu mengakibatkan nanti Buleleng terus saja terpuruk. Boyo tolnya dibikin di Bali Utara atau janganlah dengan tol ya, pelebaran jalan aja. Dengan demikian orang dari NTB itu bisa lewat Singaraja yang terbentang 110 km kalau salah itu. Sepanjang jalan itu kita bisa sediakan secara berangsur. Berarti dari mana saja rutenya itu untuk jalan? Lurus itu, lurus Lempeng itu. Kemana? Ya, dari Karangasem ke ujung barat itu lempeng jalannya. Nggak ada kelak-keloknya. Bagus sekali kalau itu dilebarkan, entah dibikinkan lagi jalan di utara bagi jalan yang tidak mungkin dilebarkan, atau dipergunakan jalan aslinya yang mungkin dilebarkan. Dengan demikian sepanjang jalan itu masyarakat akan bertahap bisa menyediakan bersama pemerintah, bisa menyediakan apa-apa yang potensi yang ada di Buleleng itu untuk dijual kepada mereka yang lewat gitu. Apa penginapan barangkali di tengah jalan, apa toko souvenir barangkali, apa rumah makan hidup, termasuk tukang tempel ban hidup, begitu juga dagang bensin eceran kecil-kecilan bisa hidup, banyak bisa hidup itu baru menyerap tenaga. Tapi kalau bandara enggak, enggak mungkin orang bisa masuk langsung ujung-ujung kerja di bandara. Kalau toh diterima berapa sih orang yang bisa diterima kan gitu. Rasionya begitu aja kalau saya. Dan yang paling penting, maskapai mana yang akan ke sana kalau tidak ada goodwill. Nah itu pendapat saya. Mohon maaf ini, jadi mohonlah saudara-saudara yang ada di Buleleng, mari kita lupakan aja itu. Lebih baik kita tuntut yang namanya infrastruktur, terutama jalur yang menghubungkan antara Singaraja dan Denpasar, karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa pusat perekonomian sementara ini di Bali Selatan gitu. Mari kita kembangkan potensi kita lain. Kalau toh ada infrastruktur yang sudah bagus, tentunya ya tidak usah ada bandara juga bisa kita kirim hasil pertanian ke Denpasar kayak gitu. Begitu juga kalau ada turis mau ke Singaraja, dia dengan nyamannya ke Singaraja. Begitu pikiran saya, asalkan kita siap dengan potensi yang ada. Ya, apakah artinya tadi ketika wacana bandara ini sebenarnya hanya menjadi wacana politik, masyarakat juga seolah-olah diiming-imingi atau tanda kutip dibodohi lah dengan isu-isu seperti ini, padahal ada hal yang lebih urgent yang seperti ini bisa dibangun gitu. Iya,
Ya kalau saya bilang dibodohi terlalu ekstrim itu enggak sih. Ya karena itu menarik bagi masyarakat. Sebab dengan adanya bandara itu kelihatan wah itu. Padahal enggak. Kalau saya pikir enggak ada untungnya buat kita itu ada bandara begitu. Nah mari kita kembangkan potensi yang ada. Nah mari kita sudah punya jargon di Buleleng ya sebagai kota pendidikan. Pendidikan militer ada di sana, Setata ya. Pendidikan polisi ada juga, SPM di sana ada. Kedokteran ada juga di Indonesia. Nah, macam-macam pendidikan di sana sudah ada. Dari SD, SMP, SMA, full. Mari kita itu bina, kita kembangkan lagi parodinya sehingga seperti sekarang aja yang masuk ke Undiksa itu lebih banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa menui gitu. Sementara orang dari Singaraja itu larinya ada ke Denpasar. Ya prosentasenya relatif sedikit yang ada di Undiksa itu. Kenapa kita tinggalkan? Mungkin dia ingin mencari pengalaman, studi yang ke Jawa lari gitu. Padahal di Singaraja sudah tersedia itu fakultas universitas yang cukup mumpuni. Ya. Itu menarik sebenarnya tadi selain dalam konteks infrastruktur tapi menguatkan lagi branding dan positioning Singaraja sebagai kota pendidikan. Kira-kira apa yang harus diperkuat lagi atau mungkin malah kenapa tidak misalnya nanti ada investasi misalnya ada semacam kampus bertaraf internasional misalnya di Buleleng atau di Singaraja sehingga ada sinergi juga dengan kampus-kampus lokal termasuk mungkin nanti ada sharing knowledge atau transfer teknologi atau kolaborasi seperti apa gitu. Bagaimana pemikiran Pak Arif? Itu sudah makanya mari kalau misalnya ada buka kampus-kampus yang sifatnya spesifik untuk ini komitmen pemerintah daerah aja nih. Kalau itu sifatnya spesifik, boyo kasih, jangan dikasih berkembang di sini. Lempar aja, cari di Singaraja lahan, kembangkan di sana. Nanti misalnya perhotelan itu misalnya yang bagus, tarafnya bagus. Biar di sana dulu. Jadi Singaraja itu jadi daerah penunjang pariwisata. Jangan semua pariwisata saja. Nanti seperti kemarin kena pandemi, wah kita bangkrut ya semua. Jangan sampai begitulah. Singaraja di samping itu yang paling potensi ada di Singaraja itu kan pertanian. Nah sekarang di sisi lain kita itu banyak upacara yang kita lakukan, banyak hari-hari sakral yang kita sakralkan, seperti hari-hari besarnya apa? Galungan, Kuningan, Pagarosi, Nyepi dan lain sebagainya. Belum lagi Kajang Klion, Purnamo, Tilem dan sebagainya. Itu kalau hari-hari besar itu kita sampai kekurangan yang namanya janur ya, atau busung sebagai alat upacara. Mendatangkan dari mana? Dari Lumajang, rum pisang juga dari Jawa datangnya. Nah, di lahan yang luas ada di Singaraja itu dibina, diberikan satu sektor untuk nanam pisang yang sekian hektar itu, nanam kelapa juga yang diperlukan oleh Sarati Banten. Ya, selama ini banyak itu kita mendatangkan dari luar Bali. Semua datangkan malah dari sarana luar. upakara datangnya dari luar Bali. Kita nggak bisa mandiri lah. Nah itu makanya bahwa pemerintah di sini memikirkan jangan sampai beli biudogen ke Banyuwangi kayak gitu ya. Ayam dan sebagainya kekurangan itu karena kita memerlukan yang spesifik yang dipergunakan untuk sarana upacara. Kalau itu kita bisa penuhi sendiri, otomatis Bali akan mandiri. Di samping juga berbagai macam buah yang disiapkan secara bagus, dipelihara sedemikian rupa sehingga bisa untuk dijual di tempat-tempat pariwisata internasional. Nggak usah lah dari semuanya ngambil dari luar. Gitu menurut pikiran saya. Nah, itu makanya saya besar keinginan saya bagaimana perjuangan pembangunan Buleleng itu biar tidak seperti sekarang itu seperti tidak fokus kemana. Kayak gitu, tidak fokus. Demikian juga orang Bali namanya ya. Kalau sekarang usaha laundry yang rame, laundry ya.
dagang pulsa aja begitu. Jangan sampai gitu. Mari kita fokuskan, bikinlah pertanian yang sifatnya modern. Ada di Singaraja. Singaraja nggak perlu bikin hotel yang tinggi-tinggi seperti yang ada di Bali Selatan. Cukup ada di sana. Kita cukup bikin yang representatif, terus bersih, memadai. Nah itu aja cukup. Oke. Jadi dengan konsep yang berbeda sebenarnya gitu ya. Termasuk tadi lebih mengoptimalkan potensi pertaniannya. Gitu. Ya. Kembali lagi ya ke masalah kota pelajar itu. Cocok itu Singaraja pakai kota pelajar. Coba lihat di googling gitu ya. Bahwa kota termurah di Indonesia termasuk Singaraja, kota termurah. Biaya hidupnya? Iya, biaya hidupnya. Dengan uang 5.000 itu masih bisa beli beraya gitu. Beli nasi kuning. 5.000 masih kenyang lah makan. Masih kenyang. Gitu. Ya, itu. Kalau di sini 30.000 atau 50.000 malah. Kabupaten Pasar. Saya kasih sangu 10.000. Hiduplah satu hari. Nah, kalau di Singaraja masih mungkin. Nah, cocok untuk pakai kota pelajar di sana gitu. Ya, bagaimana goodwill pemerintah fokusnya ke sana lah. Oke. Ya, harapan saya gitu. Oke. Ya, luar biasa tadi beberapa poin yang disampaikan dari sisi bandara, kemudian juga tadi soal pertanian dan soal kembali menguatkan branding positioning sebagai kota pendidikan atau kota pelajar. Nah, mungkin terakhir lah sebagai sebuah closing juga komitmen perjuangan juga Pak Putu lah sebagai caleg DPRD Bali, Dapil Buleleng dan tokoh masyarakat Buleleng, komitmen perjuangannya untuk bagaimana tadi mengawal hal-hal tadi termasuk ya khusus tadi soal mencerdaskan publik juga soal bandara ini agar jangan sampai mereka terbuai. Terakhir sebagai sebuah closing dan juga mungkin untuk nanti harapan kepada masyarakat agar Hanura bisa mendapat kepercayaan lah. Oh gitu. Nah, terima kasih. Jadi saya mengimbau kepada saudara-saudaraku dari Buleleng, mari jangan kita terbuai dengan bayangan wah untuk sebuah bandara itu. Ya, mari kita berpikir lebih jauh lagi. Kalau ada bandara, apa yang kita dapat? Gitu. Kalau nggak punya tanah, nggak bisa dijual tanah-tanah sekitar sana. Apalagi isunya bandara itu akan ada di pantai. Yang ada dapat apa kita dari sana? Begitu juga pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, apa yang kita dapat dari itu? Mari kita perjuangkan bagaimana agar di Bali Utara itu ada yang namanya Jalan Pantura yang bisa menghubungkan antara Jawa Timur dengan NTB. Dengan demikian akan lamailah lalu lintas di sana. Di samping kita harapkan segera ada namanya perbaikan infrastruktur dari Singaraja ke Bali Selatan. Baik lewat Bedugul yang sekarang sudah ada shortcutnya, baik lewat apa namanya itu Saririt dan baik lewat Kintamani. Kalau itu sudah tersedia, ya turis akan otomatis akan melihat potensi yang ada di Singaraja dengan mudah dan nyaman, gitu. Oleh karena itu, kalau dipercaya, berikan kepercayaan kepada kami, saya terutama Arya Gunawan, caleg provinsi nomor 6 dari Partai Hanura. Ya. Saya akan berjuang bagaimana caranya ikut berjuang untuk pembangunan di Kota Singaraja khususnya atau Kabupaten Buleleng pada umumnya, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan Bali Selatan dengan Bali Utara itu. Saya kira begitu. Ya. Mohon dukung saya. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan bersama. Oke. Demi Kabupaten Buleleng. Ya, tentu komitmen tadi sudah ditegaskan oleh Pak Putu Arya Gunawan. Kuncinya adalah tadi pemerataan pembangunan dan jangan silau dengan bayang-bayang bandara gitu ya. Nah, akan dapat apa kita, jangan sampai hanya broker dan tanda kutip mafia saja yang menguntungkan begitu. Oke. Terima kasih Pak Putu. Jadi kita akan sambung, semoga ini bisa menjadi pemikiran untuk pemerintah
pusat, provinsi, Kabupaten Buleleng, dan juga masyarakat di Buleleng secara umum bahwa potensinya masih banyak yang ada di Buleleng yang bisa dikerjakan, bisa digali, bisa digarap bersama. Dan semoga itu juga menjadi bagian perjuangan nanti dari Pak Butuh Hanura di DPRD Bali. Terima kasih Pak Butuh. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya, dan juga semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita akhiri. Salam hati nurani. Salam hati nurani. Ya.